Cuman jangan, saya sih mintanya gini aja Pak, kalau damkar itu tidak bisa menerima laporan kebakaran api cemburu gitu Pak, sama api asmara. Termasuk kalau penyelamatan hewan liar kita siap, tapi kalau janda liar kita nggak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa kembali dengan saya Dwian Setionogroho, host tribuncerbon.com. Kali ini di tengah-tengah kita telah hadir tamu spesial, tamu dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon. Dinas yang lagi mendapat sorotan di tengah-tengah publik masyarakat, bukan terkait aksi heroik terkait pemadam kebakaran, tapi juga terkait keluhan-keluhan masyarakat. Itu di tengah-tengah telah hadir Bapak Nurjaman, Kasih Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan Kebakaran. Ada Mas Andri Gozali, pemadam terampil Damkar Kota Cirebon, dan Mas Latif, pemadam terampil Damkar Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya Pak Nurjaman? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ini gimana Pak menyikapi beberapa akhir-akhir ini kan damkar ini menjadi perhatian masyarakat gitu kan. Selain pemadam kebakaran juga terkait aksi heroiknya beberapa keluhan-keluhan masyarakat dan sebagainya. Nah, cerita menarik apa Pak yang ada terjadi di Kota Cirebon ini Pak? Ya, berkaitan dengan viral atau fenomena yang sekarang itu bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi tumpuan masyarakat tentunya bukan saja dalam urusan kebakaran tapi dalam penyelamatan, karena kita ada nomenklatur yang sudah berubah. Tadinya memang kita Dinas Pemadam Kebakaran saja, namun sekarang itu ada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, dari penyelamatan ini kita akhirnya punya tugas yang baru, tugas-tugas yang memang terkadang memang tidak berkaitan dengan urusan kebakaran, tapi itu udah lebih ke non kebakaran. Ada beberapa yang pernah kita lakukan dalam melayani masyarakat, seperti kalau di kita itu sebetulnya ada yang namanya animal rescue Pak, khusus penanganan binatang hewan liar atau yang memang membahayakan masyarakat. Selanjutnya ada vertical rescue, kita memberikan pertolongan di beda ketinggian, misalnya orang yang tercebur sumur, kucing yang tercebur sumur. Termasuk kemarin kita juga di sebuah mall, kita menyelamatkan orang yang terjebak dan menjadi korban di ruang STP atau ruang ruang limbah kotoran manusia, dan kita bisa selamatkan. Jadi terkadang banyak penyelamatan non kebakarannya dibanding dengan kebakarannya gitu Pak, karena termasuk ular masuk ke rumah yang berbahaya. Termasuk kemarin terakhir di bulan kemarin kita yang lucu itu dipanggil untuk evakuasi sapi yang hampir lepas Pak, untuk hewan kurban besoknya gitu. Itu sebelumnya kita juga sempat, teman-teman kita dari tim penyelamatan rescue animal rescue itu kita menangkap seekor kera liar yang memang menyerang masyarakat, dan memang laporannya banyak, tapi baru sempat tertangkap yang kemarin juga. Nah, sejauh ini secara personel memang tidak ada kendala Pak ya terkait selain pemadam kebakaran juga ada nomenklatur baru kayak gitu menyikapi keluhan-keluhan masyarakat. Sejauh ini bagaimana Pak untuk terkait personel di lapangan? Kalau secara personel secara jumlah sudah tercukupi. Cuman Damkar Kota Cirebon ini butuh peningkatan SDM Pak, untuk kompetensi mereka di lapangan, karena tidak cukup modal berani saja, tapi dengan kompetensi, syukur-syukur mereka tersertifikasi sehingga pada saat melakukan penyelamatan, baik itu penyelamatan kebakaran ataupun evakuasi yang lainnya, itu ya butuh kompetensi Pak, butuh peningkatan SDM terutama di sisi penyelamatan, karena banyak yang harus kita lakukan, penyelamatan di air atau water rescue, termasuk juga traffic accident atau insiden lainnya, dan kadang-kadang
ada yang lucu Pak, kita itu lucu, kita suruh ngambil jemuran gitu, yang memang sebetulnya kalau diambil sendiri pun bisa, tapi ekspektasi masyarakat ke damkar itu sekarang cukup tinggi. Ada tag yang mengatakan bahwa lebih baik manggil pemadam kebakaran daripada memanggil titik-titik. Saya tidak mau mengatakan titik-titiknya apa kita, karena itu kan ini memang di beberapa media sosial sudah viral itu Pak, yang titik-titik itu. Tidak, tag itu sudah viral Pak di DKI Jakarta kemarin juga. Nah, ini kita juga memang bukan meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan SDM pemadam kebakaran baik dari dan didukung oleh sarana prasarana yang mumpuni gitu. Nah, itu Pak. Sejauh ini Pak, terkait laporan-laporan masyarakat hal remeh-temeh seperti yang terbaru adalah yang dari teman-teman berita, dari teman-teman wartawan kita kan kemarin juga meliput terkait terkait sapi yang lepas itu Pak. Nah, mungkin ceritanya bagaimana Pak ini kok sampai bisa lepas dan akhirnya memanggil teman-teman damkar, itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu memang teman Pak, teman saya punya teman, dia mau korban sapi. Nah, dikirimlah sapi itu dari yang menjual itu dikirim. Tapi pada saat diturunkan itu belum ditalin dengan sempurna, belum ditalin semua. Lepas Pak, ngamuk gitu. Jadi dia mau menyeruduk lah, mau ngamuk lah. Tidak bisa ditanggulangi lagi. Akhirnya karena punya nomor saya, minta tolong ini amanin sapi saya mau lepas, besok mau dipotong gitu. Jadi kita tuh lucu juga ini, tapi ini menjadi nanti kan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat. Oh iya, berarti damkar apapun bisa gitu, walaupun dengan modal nekat. Nah, itu jadi akhirnya alhamdulillah Pak, mereka juga sempat manggil orang-orang yang kompeten yang khusus untuk penanganan sapi yang itu, tapi tetap tidak bisa. Damkar datang, kita upayakan ya Mas Andri ya, Mas Latif, kita upayakan datang dan tidak lama Pak, 30 menit habis. Dan itu akhirnya kan yang punya sapi itu nggak salah manggil pemadam kebakaran. Itu. Padahal udah menghadirkan ahli. Sudah Pak, sudah yang gimana. Betul, kita kan tidak tahu Pak karakteristiknya seperti apa nih sapi ini. Iya. Karena bobotnya 500 sampai 600 kilogram. Dan kan berapa tidak main-main. Personel yang diterjunkan waktu itu? Satu regu. 8 personel Pak. Malam itu langsung kita tindak lanjuti, kita evakuasi. Alhamdulillah. Sebenarnya di damkar sendiri tidak ada pembagian tupoksi pekerjaan ini khusus untuk rescue pemadam, ini rescue untuk binatang. Sebenarnya tidak ada Pak ya pembagian itu Pak ya? Iya, ada Pak. Sebenarnya ada khusus untuk penanganan vertical rescue ada. Ada. Kita sudah punya tim. Terus ke animal rescue juga kita punya tim. Mereka teman-teman yang memang bisa menangani hewan gitu. Baik itu anjing liar. Ada bagiannya khusus sebenarnya Pak ya? Iya Pak. Terus kita juga ada pelepasan evakuasi cincin yang tidak bisa dilepas dengan sendiri, jadi kita harus dipotong pakai gerinda kecil. Betulnya itu sering kita lakukan, yang cincin itu hampir tiap hari. Terus penanganan sarang tawon juga sudah. Dan di beberapa media sosial terakhir ini kan sering ada informasi bahwasanya sepele sebenarnya Pak, tidak bisa melepas cincin gitu ya. Nah di Cirebon sendiri ada Pak cerita-cerita seperti itu. Jadi gini Pak, si korban itu yang melaporkan itu dia tidak bisa melepas dan sudah membusuk, bahkan sudah kronis lah. Nah dia tuh lari ke rumah sakit Pak. Ke rumah sakit justru malah diarahkan ke damkar gitu. Tapi kalau bicara secara lebih spesialis kemana ya tentunya kan tim kesehatan Pak. Tapi kita juga ketika mau nanganin itu kan si korban merasa kesakitan dan kita butuh peredam untuk sakit lah atau baal gitu kan Pak. Nah akhirnya kita berkoordinasi minta bantuan ke dinas. Jadi kita kolaborasi Pak, dan kita tidak semerta-merta langsung coba, takutnya ada malpraktik Pak dianggapnya. Kita kan bukan ahli kesehatan, kita kan hanya pemadam kebakaran gitu. Jadi ya butuh kesaksian dari yang lain, yang bersangkutan harus mengisi form surat pernyataan, tidak akan menuntut apapun, tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang fatal setelah kami tangani gitu aja. Itu hebatnya anggota kita Damkar Kota Cirebon Pak. Justru malah dari tenaga kesehatan malah merekomendasikan ke damkar malah Pak ya waktu itu ya. Iya Pak, makanya kita berani, tapi kita perlu juga butuh arahan dari tim kesehatan gitu. Jadi disaksikan di situ. Nah,
Kalau melihat beberapa fenomena terakhir ini di Kota Cirebon seperti keluhan-keluhan kayak gitu Pak ya. Nah, sejauh ini petugas damkar ini sudah dibagi beberapa wilayah Pak sejauh ini. Kalau melihat dari geografis Kota Cirebon ini kan cukup luas juga Pak ya. Nah, ketika ada laporan, misal ada laporan dari Harjamukti, nah, itu bagaimana Pak menyikapi keluhan-keluhan itu? Apakah langsung datang dari damkar sendiri atau ada pos-pos yang disub-subkan di beberapa daerah-daerah? Ya, kalau terkait itu kan masuknya ke WMK Pak ya, kalau di damkar itu wilayah manajemen kebakaran. Jadi kita berpedoman pada Kementerian Dalam Negeri Pak. Jadi seharusnya di sebuah kota atau kabupaten itu punya pos di setiap kecamatan. Namun bagaimana anggaran mereka itu siap atau tidak gitu Pak. Artinya gitu, kalau memang anggarannya tercukupi ya idealnya arahan dari atau pedoman dari kementerian itu satu kecamatan satu pos Pak, dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Nah, itu Pak, dengan kapasitas air yang 4.000 liter tangkinya gitu Pak. Nah, standarisasi itu memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketika bicara kewenangan itu pemerintah pusat itu hanya memberikan standarisasi SDM dan Satgas Pak. Nah, kalau ke provinsi itu pemetaan rawan kebakaran. Nah, di kabupaten kota ini justru yang berat Pak, dari sisi pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun sampai ke pemberdayaan masyarakat. Jadi tugasnya itu lebih berat justru di kabupaten kota. Gitu. Nah, di kota sendiri sudah ada berapa pos Pak? Nah, kita sementara mengacu ke respon time untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat pelayanan masyarakat. Kita dituntut respon time Pak 15 menit gitu. Nah, kita baru ada di Makobima itu dengan 1 kali 12 jam piket itu ada 6 regu Pak, dengan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Dan kita untuk meningkatkan pelayanan lebih ke daerah yang memang Argasunya Pak, memang fokus kita ke sana. Di Kecamatan Harjamukti dan Lemah Wungkuk itu kita ada pos sel tim Pak, dan ada komandan posnya itu Mas Latif, dan ini komandan makonya di Bima itu Mas Andri Gojali sebagai pemadam terakhir yang membantu saya dalam tugas-tugas keseharian seperti itu. Bergeser ke Mas Andri Gojali ini kan, pemadam terampil damkar untuk pos di Makobima ya. Siap. Nah, sejauh ini bagaimana Mas terkait beberapa terakhir ini ada keluhan-keluhan, laporan-laporan masyarakat apa Mas yang terjadi di pos Makobima ini Mas? Di Makobima terakhir yang penanganan sapi pun Makobima yang nanganin. Terus ada beberapa lagi kita sempat nanganin barangnya Mas ya, mohon maaf. Motor mogok pernah. Motor mogok ada. Jadi ibu-ibu punya balita 2. Motornya nggak bisa dijalanin, dia nggak ngerti suaminya lagi kerja, ya Mas ya. Minta bantuan ke pemadam, akhirnya kita bawa, itu ternyata mohon maaf kabelnya itu digigitin tikus. Nah, saking bingungnya mau minta bantuan siapa, nelponnya pemadam. Kalau kunci mah kita sudah sering, kunci yang terjatuh, kunci yang tertinggal di dalam mobil, dan puncaknya kita berdua pernah, mohon maaf ya Mas ya, ada satu keluarga yang ternyata anggota keluarganya itu dalam gangguan jiwa, ODGJ. Sebenarnya relatif aman karena si ODGJ ini tenang, tapi demi keamanan sama mereka diborgol kakinya. Dan ternyata mohon maaf, borgolnya itu udah kelamaan nggak dicek, jadi satu sama daging sama kulit. Saking udah lamanya lamanya kita evakuasinya pun pelan-pelan banget ya Mas. Jadi ya alhamdulillah kita dipercaya sama masyarakat. Apapun masyarakat punya keluhan, kita sebagai pelayan masyarakat kita merasa bangga. Tapi yang pasti kadang dari kita ada bahasa gitu, tidak ada batasan terhadap damkar. Semuanya damkar, semua damkar. Sampai yang lucu adalah, Pak tolongin, ini di kebun samping rumah saya ada ular, sedangkan tempatnya ular itu ya di kebun, habitatnya ular di kebun. Jadi harus ada edukasi terhadap masyarakat. Penanganan hewan liar itu, hewan liarnya kalau misalkan masuk dan mengganggu ke dalam rumah kita. Jadi kalau memang di habitatnya mereka ya
Ya rawa ya memang habitatnya biawak, kebun ya habitatnya ular. Kita tidak bisa nangkap mereka di habitatnya mereka gitu. Itu sih yang mungkin masyarakat belum clear aja ya. Iya. Ada berapa petugas Pak di Mako Bima itu? Di kita itu ada 3 peleton. 3 peleton. Nah, 1 peleton itu terdiri dari 6 regu. Nah, 1 regunya itu kurang lebih 8 orang. Gitu. Nah, yang menarik lagi selain cerita itu ada lagi Mas barangkali? Ada Sendal. sendal sudah pernah, sendal yang tidak bisa dicopot, dan mohon maaf, pernah ada satu kasus di rumah sakit pemerintah Kota Cirebon. Ada pasien yang kecelakaan. Nah, ternyata si pasien yang kecelakaan itu pakai cincin, Mas. Nah, orang yang kecelakaan dan biasanya patah tulang, biasanya bagian-bagian tubuhnya tuh membengkak. Sampai akhirnya si cincin itu tidak bisa dilepaskan. Pun orang kesehatan juga kalau ada masalah seperti itu kayak cincin yang tidak bisa dilepaskan, teleponnya pemadam. Jadi kita di IGD, kita bawa alat-alat, kita potong itu cincinnya di situ. ODGJ udah sering ya Mas ya, kita hampir dicakar ODGJ karena keluarganya minta bantuan kita ya. Pernah. Iya. Gitu. Alhamdulillahnya memang Kota Cirebon ini sinergitas antara SKPD Damkar dengan yang lainnya tuh terjalin dengan baik. Dengan Jadi kita PSC. dengan PSC 119 kita koordinasinya baik. Jadi ada masalah yang seperti itu kita langsung tanggap dan kita datang bareng-bareng ke sana. Itu sih yang sampai di dosisnya dikasih yang tinggi tapi tetap. Yes, itu Pak, bener. Ya. Jadi sudah berhasil kita amankan. Kita bawa pakai ambulannya PSC 119. Iya. Dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, sudah dikasih obat penenang 1 dosis. Dosis yang tinggi. Itu yang ODGJ tadi. Yang Pak, ya? ODGJ tadi, yang ngamuk ini, bukan yang di borgol ya. Ini yang ngamuk. Beda ini lagi. 1 dosis itu ternyata tidak mampu menenangkan dia, masih ngamuk-ngamuk di rumah sakit. Sampai akhirnya dikasih dosis selanjutnya, tetap masih ngamuk-ngamuk, dan keluarganya mohon maaf malu, akhirnya dibawa pulang lagi karena mengganggu Iya. 1 IGD. Kan baunya lumayan. Mas. Iya. Yes, Nggak betul. mandi-mandi berapa. Betul. Iya, masker 3 lapis tembus lah. Tapi kita di rumah nggak bisa konsen makannya. Betul. Setelah menangani Iya. itu Pak ya. Itu jatuhnya sama aja kayak kita habis penanganan kebakaran di TPA. Ya izin Pak ya, BAB dan buang air kecilnya juga Di di situ. Jadi ya gimana nggak aromanya menyengat gitu. Itu ya. Nah. Risiko di lapangan. Nah, bergeser ke Mas Latif ini. Iya. Ada cerita menarik apa Mas selama ini Mas di sebagai pemadam terampil? Kalau cerita sih, yang terakhir sih ada terkait bisa dibilang laporan fiktif ya Pak. Karena memang laporan itu jam 13.30 kurang lebih, itu laporan bahwa di rumahnya ada ular masuk kamar. Nah, datang ke sana, sampai lokasi, ditelepon lah si pelapor, Pak ini sudah di lokasi, Mas masuk aja ke rumahnya yang mana? Ya tepat di situ. Nih. Ada orang ini nanya di situ, ternyata Bu yang laporan terkait ular, bukan, katanya gitu. Telepon lagi ke yang pelapor, ternyata pelapornya masuk aja Mas langsung, katanya gitu. Sedangkan ibu-ibu yang punya rumahnya nggak merasa dia melapor. Nah, nggak lama sih ditelepon lagi, pelapornya bilang, Mas itu yang punya rumah punya hutang sama saya aja. Jadi Rumput akhirnya. iya, malah ngasih tahu yang punya rumah itu punya hutang sama yang pelapor ini. Sedangkan ibu-ibu yang ditanyain, Bu kenal nggak sama bapak ini? Nggak kenal Mas. Terus nggak kenal. Nah, ternyata ditanya lah si ibu, Mas berarti Damkar ini sebenarnya nih sudah 4 kali yang ditelepon sama orang tersebut buat datang ke sini, katanya seperti itu. Sebelumnya ada dari kepolisian, ada dari ambulan juga, seperti itu. Tujuannya sama. Bapak ngasih tahu bahwa rumah tersebut punya utang, seperti itu. Tapi dari silsilah apa namanya di masyarakat bagaimana menyikapi masalah itu? Orang itu memang bermasalah atau bagaimana Mas? Nah, di masyarakat tersebut pun sebenarnya nggak masalah, dan sedangkan yang pelapor ini nih nggak ada yang kenal di situ tuh. Yang lapor si Bapak A misalnya nggak ada yang kenal di lingkungan situ tuh, atau mungkin apa lapor apa masyarakat orang luar kita nggak tahu, sengaja lapor ke Damkar buat istilahnya warning. Iya. Saya nggak tahu juga seperti itu. Nah,
ya memang di lingkungan tersebut nggak masalah yang punya rumah seperti itu. Nah, Mas Latif sendiri ini penempatan di pos mana, Mas? Di bawah Harjamukti. Oh, di Harjamukti. Yang rekor nangkap buaya semalam dapat 4. Oh, biawak. Biawak. Baru-baru ini juga, Mas? Iya. Gimana itu ceritanya, Mas? Laporan ada masuk ke kita, sudah sebenarnya ada tetangga juga sebenarnya yang mau mengatasi ya Pak ya, katanya nggak usah lapor damkar, kalau biawak mah bisa langsung 4 kabupaten juga kan. kabupaten juga nggak bisa menangani tuh, ujung-ujungnya lapor ke damkar kota. Datang ke sana satu regu bahwa lokasinya itu sebenarnya sempit biawak itu Pak, ada di antara spesiesnya kecil, di antara plafon Pak ya, sama tembok ya. kalau nggak salah segini Pak. Nah, Segini. ya gitu. Ukurannya awalnya nggak mau dibongkar itu Pak, si plafon, karena kan ya aksesnya dari situ dan harus dibongkar sebenarnya Pak. Diskusi lah, lama-lama ya udah nggak apa-apa dibongkar aja, yang penting dievakuasi biawak tersebut. Dan ternyata sudah ada dibilang satu keluarga Pak ya, biawaknya Beranak pinak di situ. beranak pinak di situ Pak. Dan kita berhasil mengamankan 3 ekor Dengan jumlah personel yang diterjunkan 6. 6 orang. Iya. Waktu berapa, Mas itu? 1 jam satu jam kurang. Pak, iya. Dan ternyata besoknya ada lapor lagi, ternyata ada masih ada suara ya Pak, di situ ada suara biawak lagi. Nah, cuman mau ditindaklanjuti ternyata tidak ada laporan lagi, mungkin sudah kabur, kita nggak tahu. Itu biaya peliharaan masyarakat atau biawak yang liar Pak? Oh, liar. Iya, masuk ke rumah. Seperti itu. Nah, kembali lagi Pak Nurjaman, Pak. Siap. Perubahan nomenklatur ini terjadi pada tahun berapa, Pak? 2021. 2021. Perwali nomor 21 tahun 2021. Dan ini sebenarnya nomenklatur secara nasional di Sesuai dengan program dari pemerintah. Oh. Nah, isi poin yang yang menjadi perhatian masyarakat ini poin apa Pak? Yang Nah, ini kan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pak ya, terkait pelayanan wajib dasar. Iya. Kita itu sudah setara dengan pendidikan, kesehatan. Jadi ketika pelayanan dasar itu kan wajib Pak. Iya. Wajib ada standar pelayanan minimal. Jadi kita itu masuknya ke Tranti Bumlinmas Pak, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Jadi terutama suburusan kebakaran dan penyelamatan. Jadi kita ada tugas lagi penyelamatan seperti itu Pak. Jadi melindungi masyarakat, karena di perlindungan masyarakat. Nah, melihat tupoksi yang bertambah gitu Pak ya, dengan personel yang ya bisa dikatakan terbatas tapi cukup gitu Pak ya. Nah, secara anggaran bagaimana Pak di Damkar Kota Cirebon ini? Ya, kalau bicara anggaran, kita memang menyesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Pak ya, tentunya dengan usulan-usulan dari kita ya. Nah, kemarin kita dipanggil Pak Wali dan dari Badan Keuangan Daerah bahwa terkait efisiensi anggaran. Tapi kemarin saya memberikan presentasi, memberikan argumen bahwa tolong dong Pak, jangan kisah kita anggaran sedikit tapi kok dipangkat gitu. Akhirnya ternyata kita salah persepsi ke Pak Wali. Ternyata Pak Wali itu mau memberikan yang lebih kepada kita. Akhirnya efisiensi itu justru dikembalikan lagi ke kita untuk kebutuhan yang urgent, kebutuhan yang memang pokok di Damkar gitu. Ditambah lagi, malah ditambah kita tuh Pak, karena kaitannya dengan saya melaporkan ke Pak Wali itu bahwa kondisi kendaraan kita, armada kita sudah pada ujur Pak. Karena ada kendaraan kita yang 2003, tentunya secara manfaat kendaraan kan harus 10 tahun diganti Pak. Nah, akhirnya kalau pemerintah kota tidak bisa membelikan kami mobil yang baru, ya tolong Pak, ada solusi lain. Apa solusi kamu? Solusi saya rekondisi kendaraan, dan alhamdulillah dalam waktu itu juga Pak Wali memberikan respon yang sangat baik bahwa ini saya kasih anggaran 600 juta untuk rekondisi kendaraan, 2 kendaraan. Mudah-mudahan di tahun depan ada rekondisi kendaraan lagi, karena kalau memang mau pengadaan mobil yang baru itu memang butuh waktu dan biaya yang sangat tinggi. Jadi kemarin alhamdulillah Pak, ditambah kita tuh kemarin mendapatkan bantuan keuangan kompetitif Pak, provinsi.
Nah, itu kita melakukan kompetisi di 27 kabupaten kota yang mengusulkan anggaran bantuan tersebut untuk Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, kita dapat Pak menang di beauty contest tersebut ya. Dan kita juga Pak yang berjuang bertiga gitu sama arahan dari arahan pimpinan gitu. Dan akhirnya gol lah Pak, sudah ada Pak anggarannya di Badan Keuangan ya. Nah, nanti itu peruntukannya untuk meningkatkan pelayanan urusan kebakaran pada masyarakat Kota Cirebon. Konsepnya sebetulnya sederhana. Konsepnya itu yang pernah saya alami, saya pernah mendapatkan laporan kejadian kebakaran di daerah tersebut, sedangkan daerah permukiman itu tidak bisa diakses oleh mobil pemadam kebakaran, Pak. Jadi saya punya solusi seperti apa nih? Oh, berarti saya harus punya alat proteksi kebakaran di dalam, di lingkungan atau di daerah tersebut untuk antisipasi kalau terjadi kebakaran tidak mesti menunggu pemadam kebakaran. Tapi tentunya nanti ketika sudah kami siapkan fasilitas proteksi kebakaran tersebut, kita bina Pak masyarakat di situ, mau Karang Taruna, mau tim keselamatan kebakaran lingkungan untuk bisa mengoperasikan alat proteksi kebakaran, khususnya pompa kebakaran Pak. Nah, kita juga menyiapkan kendaraan roda 3 Pak untuk mobilisasi di daerah yang memang sempit di gang-gang gitu untuk antisipasi penanggulangan kebakaran secara awal. Jadi alhamdulillah Pak, kita dapat 1,3 miliar gitu untuk peningkatan. Dan untuk rekondisi sekarang lagi proses rekondisi Pak. Kita bawa ke karoseri, sebuah karoseri di di Bogor. Dan itu menunggu waktu sampai 1 bulan Pak kalender kerjanya untuk bisa fit lagi nih, kendaraan udah bagus lagi, nanti datang ke sini sudah fit lagi, udah mumpuni lah untuk menjadi alat untuk memadamkan kebakaran. Pak, sebelum mendapatkan bantuan itu ada cerita menarik Pak dengan jumlah mobil yang terbatas gitu kan, dengan kepadatan penduduk di Kota Cirebon ini kan sangat padat sekali Pak ya. Apa ada cerita Pak menarik Pak, barangkali ada kejadian kebakaran di gang-gang kayak gitu sebelum ada pompa yang baru kali ini, baru pengadaan ini, barangkali ada cerita menarik Pak? Mogok Pak mobil. Mogok gitu Pak ya. Mogok. Jadi sebelum di lokasi mogok duluan gitu. Mogok, belum nyampe tempat udah mogok Pak. Kita dorong Pak. Kita dorong. Jadi sulit untuk bisa melakukan tugas dengan baik kalau sarana prasarananya tidak mendukung. Jadi memang kondisi mobil operasional ini memang sudah ujur. Tidak layak lagi berarti Pak sebenarnya. Udah ujur Pak, batuk-batuk Pak. Diberesin ininya yang rusak. Diberesin kampas remnya ininya yang rusak. Jadi kita tuh kewalahan Pak. Total ada 2 mobil Pak ya? Yang direkondisi Pak. Ada kondisi 2. Total mobil pemadam ada 8. Dan 8 ini semua outdoor semua Pak. Yang muda tuh di tahun 2019 Pak. Itu pun bersifat water supply. Bukan sebuah untuk yang fight gitu Pak. Karena mobil pemadam itu butuh yang high pressure, medium pressure, sama low pressure. Termasuk untuk water supply. Water supply itu jadi mensupport air terus Pak ke mobil yang statis yang untuk menanggulangi kebakaran di situ. Jadi sudah lama tidak ada permajaan ini Pak ya? Sepanjang ini berarti? Mungkin ini gebrakan saya ya. Gebrakan saya termasuk dari rekondisi, karena selama ini belum ada Pak rekondisi. Dan begitu saya ngomong sekali sama Pak Wali, langsung direspon dengan sangat baik. Termasuk saya baru mengajukan bantuan kompetitif yang pertama kali. Ibaratnya saya sekali tampil harus berhasil Pak. Artinya ya alhamdulillah ini kepentingannya bukan buat kami, tapi buat masyarakat, meningkatkan pelayanan urusan kebakaran dan penyelamatan. Itu di mindset saya cuma itu, nggak ada lebih gitu. Ada aksi heroik lagi Pak dengan menyikapi kejadian-kejadian pemadam kebakaran yang ada di gang-gang kayak gitu. Ada cerita-cerita menarik kan barangkali Pak sebelum ada pompa, kan ini masih diadakan pompa, ini masih pengadaan Pak ya? Nah sebelum ada pengadaan pompa ini ada cerita menarik Pak barangkali ketika ada laporan kebakaran di masuk gang-gang kayak gitu barangkali. Ada Pak, ketika masuk di gang itu kan ada mobil yang terparkir Pak, kuncinya nggak ada yang punya rumah, diangkat Pak mobilnya sama kita. Mobil diangkat Pak sama kita. Untungnya waktu itu mobilnya cuma carry itu Pak, carry yang lama itu yang jadi nggak terlalu berat, kita angkat Pak.
untuk bisa masuk mobilnya, tapi nggak sepenuhnya masuk ke dalam, itu sampai tengah, karena biasanya di daerah-daerah yang seperti itu tuh Pak, bangunannya kan bukan material yang itu Pak ya, Iya. asal tempel gitu, yang material yang sudah terbakar kayak triplek dan lain sebagainya kayu gitu. Jadi sulit Pak, sudah sempit, terbatas. belum ada talang yang kayak gini Pak. Iya. Jadi mobil kita nggak bisa masuk Pak. Dan berkaca dari itulah saya punya konsep ya itu yang alhamdulillah direspon oleh Provinsi Jawa Barat. Pernah Pak dalam satu hari itu ada laporan kebakaran yang bersamaan dengan mobil jumlahnya terbatas kayak gitu, pernah Pak ada laporan? Sudah pernah Pak? Sudah di tahun 2011. Kejadian kebakaran di Hotel Prima Pak, di ruang genset Hotel Prima kebakaran. Kami baru menangani sekitar 10 menit. Ada laporan masuk lagi. Masuk gitu. laporan lagi di rumah di Lemah Abang di Kali Tanjung. Jadi kita fokusnya terpecah Pak. Nah itu kenapa saya butuh mobil yang banyak atau yang sehat itu, barangkali tidak menutup kemungkinan dan pernah terjadi juga di 1 jam yang sama di dua kejadian di 2 lokasi. Bisa saja di 3 lokasi. Iya. Seperti itu. Jadi ya harapan saya sih ya perhatian dari pemerintah lebih lagi untuk Iya. damkar. Kalau melihat di kata idealis Pak ya, ideal 8 mobil ini sebenarnya ideal apa enggak Pak dengan melihat wilayah kota Cirebon seperti saat ini? Idealnya kalau menurut saya ketika kita bicara wilayah kota Cirebon dengan 5 kecamatan itu sebenarnya 10 unit mobil pemadam kebakaran Pak, plus mobil penyelamatan. Sebenarnya 10 Pak. 10 karena di kita masih ada 8. 10. Jadi 1 kecamatan itu 2 unit untuk melayani 1 kecamatan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas air yang 4.000 liter. Terus untuk penyelamatannya nggak apa-apa lah 1 untuk penanganan di non kebakaran. Nah, peremajaan itu butuh waktu berapa bulan Pak? Kemarin kita dengan anggaran 300 juta itu kalender kerjanya 1 bulan Pak. 1 bulan. Mereka menyanggupi. Jadi per hari ini Sudah. ketersediaan unit mobil kebakaran tinggal 6 berarti Pak ya? Iya. Dan itu masih ada beberapa yang masih undur juga Pak ya? Iya Pak. Dan yang bisa dimaksimalkan paling 3 ya. Siap, 3. Iya. Nah, dari mobil yang ada ini dibagi berapa pos Pak? Kan ada 2 pos ya Pak ya? Berarti berkurangnya kekuatan armada di pos Heltim itu 1. Ini tinggal 1 sekarang. Tinggal satu. Di Mako 1. Berarti di pos Heltim tinggal 1 Pak. Nah, sejauh ini 1 bulan ini belum ada laporan yang bebarengan, belum ada Pak ya? Mudah-mudahan nggak ada Pak. Semoga Bukan berarti damkar nggak mau kerja Pak ya. Dan update dari pihak karoseri, mohon maaf, ternyata yang sudah uzur, yang sudah keropos itu bukan hanya body-bodinya saja, tapi Chassis. sampai ke rangkanya. Chassis. Rangkanya sudah keropos. Itu mobil pengadaan tahun berapa Pak? Yang 2004. Itu 2003. 2003. Jadi dari 2003 sampai tahun ini baru dilakukan Iya. peremajaan ini berarti. Hanya rutinitas pemeliharaan rutin aja Pak, ganti oli, ganti kampas rem, ganti yang lain, servis rutin aja. Dengan anggaran yang terbatas ya. Sulit Pak. Pak, dengan ketersediaan unit mobil yang terbatas, dengan tupoksi yang saat ini setelah ada perubahan nomenklatur dari Perwali 2021 sampai sekarang kan tupoksi pekerjaan bertambah Pak ya, dengan anggaran yang terbatas, mobil yang terbatas, gimana Pak menyikapi dari teman-teman damkar ini Pak? Nah, kemarin terkait kita merekondisi kendaraan, kita juga berkoordinasi dengan Kabupaten Pak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kabupaten Cirebon untuk memberikan informasi bahwa memang selama ini kerjasamanya sangat baik Pak, karena ada perjanjian antar daerah tuh Pak, terkait penanganan kebakaran dan lain sebagainya. Jadi kita itu memberikan informasi, mohon izin Pak Kadis Damkar Kabupaten Cirebon bahwa kami kondisi kendaraannya sekarang terbatas karena yang 2 lagi dalam proses rekondisi. Kami mohon bantuan ketika ada kebakaran kejadian yang luar biasa, secara resmi bersurat sudah Pak ke kabupaten untuk bisa membantu kami. Sebaliknya juga gitu. Kalau memang ada kejadian kebakaran yang luar biasa di kabupaten, kita bantu bisa gitu. Seperti itu. Kerjasama itu sebenarnya sudah terjalin dengan baik, cuman kita kan saling menghargai Pak ya, untuk institusi yang di kabupaten ya kita berikan informasi supaya enak ya Pak. Bergeser ke Mas Andri Gozali nih Mas. Siap. Di Mako Bima ini ada berapa unit Mas? Berarti praktis sekarang sisa 3. Dan Ada mohon 3. maaf ya,
8 unit yang ada di damkar Kota Cirebon itu kondisinya mayoritas sudah uzur, sudah batuk-batuk. Yang terbaru itu cuma 2019 aja. 2019. Jadi 2011 itu ketersediaannya ada di Mako. Mako yang Bima. Iya. Jadi sekarang posisi ada 3 di kita yang beroperasi, tapi ya kondisinya mohon maaf semi batuk-batuk juga. Gitu. Jadi saat ini memang kalau dilihat dari kata layak belum bisa dikatakan layak berarti ini Mas ya. Kondisi saat ini damkar ini mobil operasi. Kita hanya berusaha memanfaatkan fasilitas yang memang kita punya. Dan yang pasti sih kurangnya tuh satu Mas. Kita damkar Kota Cirebon belum punya mobil rescue. Jadi saat ada penanganan kejadian non kebakaran, teman-teman saya juga berangkatnya pakai mobil pemadam kebakaran. Jadi ada laporan masyarakat pun pakainya mobil operasional mobil fire itu. truck. Iya, pakainya mobil pemadam kebakaran. Jadi kemana-mana kita pakainya mobil pemadam. Jadi kalau di jalanan sering ada mobil damkar itu bukan berarti itu ada kejadian kebakaran berarti. Bukan berarti, tapi kan sering ya lalu lalang gitu kan. Tapi saat sirene kita bunyikan, berarti ada kondisi darurat yang memang sedang. Tapi yang lagi ngetren kan nyiram anak sekolah. Oh siap. Nyiram kelulusan sekarang tugas tambahannya. Karena ada tambahan lagi. Ada kebijakan dari gubernur kan tidak boleh mengadakan wisuda gitu kan. Tur keluar kota, jadi kita imbasnya ke kita Pak gitu. Sebetulnya kan anggarannya bukan untuk mereka gitu. Kita kan alokasi anggaran yang diberikan ke kita itu untuk penanggulangan kebakaran. Tapi di luar itu ya izin-izin aja, maaf aja. Mau ngambil konsekuensi enggak, artinya mengganti BBM yang alokasi BBM yang seharusnya untuk penanggulangan kebakaran. Dan mereka enggak keberatan itu. Jadi hanya untuk seremonial jadi aja berarti mereka senang gitu Pak. Iya, Pak. Biasanya mereka sambil bikin video ya Pak ya. Iya, mereka gitu. Jadi kan beberapa hari lagi kan sudah mulai masa-masa liburan sekolah ya, akhirnya Mas Jalan laporan kelulusan dan sebagainya. Jadi tupoksi damkar bertambah lagi nih Pak ya. Sebenarnya bukan tupoksi tapi tambahan aja. Permintaan masyarakat. Iya. Bergeser ke Mas Latif. Mas Latif di Mako mana Mas? Pos Selatan Timur Harjamukti. Oh, di Harjamukti. Nah, kalau di Harjamukti sendiri ketersediaan unit ada berapa Mas? Kemarin itu 2, 1 direkondisi, tinggal 1 Mas. Tinggal 1. Iya. Ada temennya. Padahal Harjamukti ini kan salah satu kecamatan paling luas terbesar di Kota Cirebon. Nah, melihat fenomena ini ada kejadian-kejadian di belakang ini, ada kejadian-kejadian terkait damkar kan Mas? Kalau kejadian biasa iya sering ada. Dengan jumlah ketersediaan itu bagaimana menyikapi? Tapi untungnya masih bisa ditanggulangi dengan 1 mobil. Nah, tapi nanti barangkali ke depan kita amit-amit ya sebenarnya nggak pengen ya ketika ada kejadian yang memang membutuhkan lebih dari 1 unit yang kita pasti koordinasi dengan Mako juga supaya pesawat tim ini mendapatkan bantuan unit juga seperti itu biar semua bisa tertangani walaupun di Harjamukti cuma 1 unit. PR-nya Mas Latif itu TPA. Oh iya, Harjamukti TPA ya Mas yang Kopi luhur. Karena kalau udah kebakaran biasanya lama sih. Iya. Untungnya sekarang belum musim panas ya Pak, walaupun cuacanya katanya kemarau basah ya. Belum musim kemarau atau masih hujan? Iya. Harusnya kan Juni sudah musim kemarau. Nah, kita sebenarnya khawatir Pak. Sudah siap-siap harusnya. Khawatir bulan-bulan sekarang ini. Karena hampir tiap tahun kita kejadian kebakaran di tahun kemarin ya. 60% dominasi lahan kebakaran lahan. Pasti di bulan Juli pasti ada Agustus puncak-puncaknya Mas. Agustus lagi panas-panasnya. Fenomena alamnya. Iya. Nah, melihat dengan ketersediaan unit seperti itu, apa ya Pak langkah-langkah preventif yang dilakukan teman-teman damkar terkait TPA itu? Ya pencegahan Pak. Pencegahan sama koordinasi dengan instansi terkait kayak DPRKP dengan LH untuk bisa menjaga tidak terjadi kebakaran. Sekecil apapun harus segera melaporkan ke damkar sehingga nanti kita tidak menangani secara luas gitu. Karena pengalaman saya di TPA itu hampir tiap tahun Pak. Khususnya di musim kemarau. Kemarin terakhir kita tuh sampai 6 hari ya penanganan kebakaran di TPA Kopi Luhur. Bayangin kemarin itu Pak ya? Tahun kemarin ya. Itu kita dilibatkan dengan LH, langsung dimonitoring oleh gubernur waktu itu juga Pak Ridwan Kamil, terus kita juga dimonitor langsung oleh Pak Wali Kota yang menjabat waktu itu. Kita fokus di situ Pak. Tidur di situ Pak. Makan di situ dengan aroma bau yang memang enak gitu. Susahnya menangani kebakaran di TPA itu apa Pak? Salah satu. Kalau di pemadam kebakaran kan namanya ini Pak,
deskomposisi. Itu sebuah material yang terbakar itu bisa menghasilkan biogas. Ya kan? Jadi penyalaan dengan sendirinya deskomposisi itu. Jadi di bawah Pak, sulitnya penanganan. Nah, makanya metode yang kita gunakan kemarin juga kita tuh penanganan ke TPA itu hampir bersamaan dengan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat itu sampai berbulan-bulan, sedangkan kita cuma 6 hari. Karena waktu itu saya punya konsep, punya penanganan metode penanganan kebakaran sampah itu kita koordinasi dengan LH Pak. Pakai ekskavator ya, kita keduk, kita siram, tumbuk lagi kita keduk, siram. Jadi kalau kita nyiram dari atas saja nggak nyampe ke bawah Pak. Karena itu bukit itu bukan tanah tapi sampah semua Pak, sampai setinggi ini. Meter-meter. Disiram atas, yang bawah masih. Iya. Metodenya namanya apa? Dukram Pak. Dukram. Iya, dukram. Iya. Diaduk, disiram. Tapi disiram. Pak. Dan itu efektif. Efektif. Itu metode itu bukan dari kajian ilmiah Pak, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi butuh ekskavator banyak berarti Pak waktu itu ya? Waktu itu kita 2 ekskavator, 2 di sebelah sini, sebelah sini. Dengan bantuan berapa unit mobil waktu itu yang diterjunkan Pak? Termasuk dari Sat Brimob juga Pak. Oh, ada bantuan Water dari cannon Sat keluar. Brimob, dari DPRKP, dari LH, dari PDAM, dari Arida, Damkar Arida, dari Damkar Pelabuhan juga, Kabupaten juga. Alhamdulillah Pak, 6 hari selesai. Sedangkan di kota lain itu Sarimukti ya, di Kabupaten Bandung Barat itu sampai berbulan-bulan. Sampai kepala dinasnya tuh ya katanya tidur di situ. Semua personel terjun semua itu Pak? Iya. Kemarin kita tuh benar-benar dipantau Pak sama para pejabat daerah. Fokus penanganan di situ. Cuman ya itu. TPA ini masuk di kecamatan Harjamukti. Harjamukti Pak. Harjamukti. Dan aksesnya lumayan. Medannya juga. Medannya Pak. Ini, Pak ya. Dengan mobil yang tua kan. Iya. Gitu. Kita nggak bisa acuh juga terhadap TPA Kopi Luhur karena apa? Ternyata di bagian bawahnya itu ada jalan tol. Nah, saat terjadi kebakaran tuh asapnya pasti ngeganggu. Impact-nya takutnya sampai terjadi kecelakaan beruntun. Gitu. Jadi kita harus benar-benar madamin di situ. Ini wilayahnya Mas Latif ini sebenarnya. Betul. Kebijakan ini ya, Pak ya. Tapi semua turun kalau Kopi Luhur sudah kebakaran semua turun. Kalau saya kan 2 wilayah ya ini. Ayo Pak yang dipanggil dikejar-kejar saya Pak. Kalau kebakaran nggak mati. Gitu. Melihat kondisi TPA Kopi Luhur ini beberapa tahun kan pasti akan terjadi kebakaran itu Pak ya. Melihat kondisi saat ini kan unit mobil pemadam ini kan juga mulai terbatas juga Pak. Koordinasi dengan instansi setempat di tetangga sudah dilakukan dan koordinasi dengan beberapa instansi sudah dilakukan. Barangkali ada upaya-upaya lagi Pak yang bisa dilakukan oleh teman-teman damkar Pak? Kemarin sih saya memberikan rekomendasi mendirikan hidran area kok TPA Pak. Hidran area TPA. Hidran area. Kalau kita belajar dari di kilang minyak kan kayak di Balongan kan di sekeliling kilangnya itu ada titik-titik hidran Pak. Titik hidran, jadi begitu misalnya TPA kebakaran ya udah tinggal buka keran aja, buka valve, tapi sudah ada pompa dan sudah ada airnya gitu, tersediaan airnya. Jadi nggak usah manggil damkar lagi, tinggal buka atau pakai sulang gelar gitu ya Pak. Jadi masih proses pengajuan ini Pak ya? Kurang tahu juga, ini ranahnya di LH sih Pak ya kita. Tapi kita sudah memberikan rekomendasi tersebut pada waktu kepada kepala dinasnya yang menjabat sampai disaksikan oleh kepala daerah waktu itu Pak Ajis. Terus Pak kita sudah kasih rekomendasi supaya apa? Ya itu penanganannya nggak harus nunggu pemadam gitu. Bukan berarti pemadam nggak mau kerja, tapi walaupun nanti dioperasikan oleh teman-teman dari damkar. Pak, ini kembali lagi pada topik yang awal Pak, terkait keluhan masyarakat ini. Ada ini Pak, ada nomor khusus aduan kayak gitu. Ada Pak barangkali tribuners yang ingin melapor ke teman-teman damkar, ada
kontak yang bisa dihubungi barangkali? Yang jelas gini, di Kota Cirebon itu ada yang namanya Comment Center, Pak. Iya. Comment Center 112. Keunggulan dari Comment Center 112 itu terkoneksi dengan terintegrasi dengan SKPD lain, Pak. Iya. Nah, terkait kedaruratan. Nah, itu cukup ke 112 karena terkelok juga masih bisa terhubungi. Kalau mau langsung ke Damkar di nomor 0231 484 113. Tapi kita juga membuka ini, anak-anak sekarang kan pakai IG, pakai Iya, TikTok. iya. Silakan Mas Andri sampaikan IG-nya apa, ya YouTube-nya seperti apa, atau TikTok-nya sampai ke Facebook. Bisa disampaikan di Tribuners. Ya. Kita aktif di media sosial juga. Jadi ada beberapa laporan dari masyarakat saat ini, lapornya ke Instagram. Nah, kita bisa dihubungin di damkar_kota Cirebon. Jadi bisa menghubungin lewat Instagram. Nanti langsung saja, insya Allah selalu aktif adminnya. Tapi kalau mau lebih fast respon ke 0231 484 113. Atau kalau nggak punya pulsa pun, ketik aja atau telepon aja 112. Nanti akan diterima sama admin comment center, laporkan kejadian kebakarannya, admin comment center akan langsung lapor ke Damkar. Kasih tahu, mohon maaf ini ada sedikit informasi yang kadang miss. Saat terjadi kejadian kebakaran, harap kasih patokan yang jelas. Awalnya kasih tahu dulu apa yang terbakar, lalu alamatnya di mana, lokasinya di mana, kasih patokannya apa, dan tinggalin nomor yang bisa dihubungin. Syukur-syukur bisa langsung WA dan langsung Sherlock biar kita tepat langsung datang. Gratis. Dan penanganan kejadian kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi tugas teman-teman personel ini ada tambahan baru, Pak, ini harus Betul. standby di sosmed juga ini, Pak, ya. Iya. Kita bikin divisinya juga akhirnya. Ada divisinya juga. Ada divisinya juga. Cuman jangan, saya sih mintanya gini aja, Pak, kalau Damkar itu tidak bisa menerima laporan kebakaran api cemburu gitu, Pak. Sama api asmara. Termasuk kalau penyelamatan hewan liar kita siap, tapi kalau janda liar kita nggak siap. Sama-sama api ini, Pak, ya. Api. Satu lagi, cemburu. Komandan, nggak bisa nangkep buaya darat. Pak Jaman, ini barangkali ada yang ingin disampaikan pada Tribuners terkait pencegahan preventif barangkali, Pak, yang ingin disampaikan oleh Tribuners. Ya, kepada Tribuners, saya selaku Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan Kebakaran menghimbau kepada para masyarakat untuk saling menjaga, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Apapun resiko kebakaran yang kecil, segera laporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di nomor yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi intinya kebakaran itu tidak akan terjadi kalau kita memang disiplin gitu. Itu lebih ke preventif atau pencegahannya yang kita tekankan sekarang, bukan dalam penanggulangan. Karena pencegahan itu lebih baik daripada memadamkan. Mas Andri, barangkali ada tambahan, Mas, untuk teman-teman Tribuners? Ini khususnya buat para kaum mageran nih. Kalau bisa mohon maaf, jangan pernah banyak menumpuk steker listrik. Benar ya, Komandan? Karena kejadian konsleting listrik nih cukup lumayan banyak juga ya, Mas. Iya. Dan yang pasti jangan pernah ninggalin bakar-bakaran sampah. Itu juga sama, karena kebakaran lahan di kita itu mayoritas ada sekitar 60-70% kejadian kebakaran di Kota Cirebon adalah kebakaran lahan. Dengan cuaca Cirebon yang seperti ini. Pesannya satu aja, jangan sampai ada laporan fiktif ya. Karena kita di sini Damkar itu taruhannya nyawa, dari jalan kita bertaruh nyawa, di perjalanan, di lokasi pun ketika kebakaran kita juga bertaruh nyawa. Jadi bijaklah dalam melaporkan kejadian apapun itu, jangan melaporkan kejadian fiktif. Terima kasih Pak Nur Jaman, Mas Andri, dan Mas Latif. Jangan kapok, Pak, datang lagi sini, Pak. Siap, Pak. Siap. Dengan senang hati kami akan datang. Siap. Demikian Tribuners, bincang-bincang santai dengan teman-teman Damkar Kota Cirebon. Nantikan episode selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.